فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada akhir dari bab yang ke-8. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال النووي رحمه الله فصل فيما يقرأ عند المريض. Fasal, apakah yang dibaca di sisi orang yang sakit? Nah, yustahabbu an yuqra 'inda al-marid al-Fatihah. Dianjurkan untuk membaca di samping orang sakit surat Al-Fatihah, yaitu meruqyah orang yang sakit. Dan hal itu barakallahu fikum dianjurkan walaupun dia tidak minta diruqyah. Dan itu yang lebih afdal. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Dan hal ini Nabi sebutkan setelah beliau ditanya tentang ruqyah. Wahai Rasulullah, bagaimana meruqyah dengan begini dan begitu? Maka Nabi katakan, a'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan, terangkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak apa-apa ruqyah selama itu tidaklah kesyirikan. Selama itu adalah bacaan-bacaan yang tidak ada syiriknya. Lalu Nabi katakan, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan tanpa diminta. Kalau dia lihat saudaranya pantas untuk diruqyah, ruqyah. Dan hal ini barakallahu fikum lebih afdal dikarenakan saudaranya akan terbebaskan dari tidak mendapatkan atau tidak tergolong dari 70.000 yang dijanjikan tanpa hisab dan adab. Humul ladina la yastarqun. Karena 70.000 yang tidak mendapatkan siksaan dan tidak melalui proses perhitungan amalan masuk surganya adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Bukan berarti orang yang minta diruqyah tidak bisa masuk surga. Masuk surga, tapi dia tidak mendapatkan keistimewaan lolos tanpa siksaan, tanpa perhitungan amalan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum afdal dia langsung tawarkan ruqyah. Atau barakallahu fikum kalau dia tidak mampu meruqyah, dia cari orang yang bisa ruqyah saudaraku. Jangan sampai saudaranya minta. Nah, agar barakallahu fikum dia masih bisa diharapkan masuk dari 70.000 yang dimasukkan ke dalam surga tanpa siksaan, tanpa melalui proses perhitungan amalan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, fiha wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Hadisnya di Sahih. Bahwasanya barakallahu fikum mereka mampir di suatu perkampungan lalu mereka tidak diberikan jamuan yang merupakan hak mereka sebagai tamu. Lalu barakallahu fikum begitu mereka ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, pemimpin perkampungan tersebut, kepala sukunya atau orang pentingnya daerah tersebut disengat kelajengsi.
Mereka berusaha mencari tabib, dokter yang bisa menyembuhkannya, mereka tidak dapatkan. Sehingga mereka pun berkata satu dengan yang lainnya, la'alla fil qaum raq. Mungkin saja di antara orang-orang yang pergi tadi ada orang yang bisa jampi-jampi. Maka mereka pun barakallahu fikum mengutus sebagian untuk memanggil para sahabat. Lalu para sahabat kembali dan mempersyaratkan, kami akan melakukan jampi-jampi dengan syarat sekian kambing. Karena mereka saat itu tidak dikasih jamuannya, sehingga mereka tuntut, kami akan melakukan pengobatan tersebut dengan syarat diberikan potongan kambing, artinya beberapa ekor kambing. Maka mereka mengatakan iya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membacakannya Al-Fatihah dari awal sampai habis. Fabara'a, langsung sembuh. Ka'allam yakun bihi syai', sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Dikasih kambing. Pulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kau tahu kalau itu adalah ruqyah? Berdasarkan hadis ini barakallahu fikum, Al-Fatihah adalah ruqyah. Berdasarkan hadis ini juga barakallahu fikum, An-Nawawi rahimahullah mengatakan Al-Fatihah nama lainnya adalah Ar-Ruqyah. Nama lain Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Sebagaimana dia digunakan untuk meruqyah. Nah, wa yustahabbu an yuqra'a indahu, dan juga dianjurkan untuk dibacakan qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ma'an nafasi fil yadain, disertai dengan memercikkan sedikit air liur pada kedua tangan. Diusapkan badannya. Berapa kali? 3 kali. Faqad thabata dzalika fi sahihain min fi'li Rasulillah, dan hal itu telah sabit dalam sahihain dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddama bayanuhu fi fasl an-nafas fi akhir al-bab alladhi qabla hada, dan telah lalu penjelasannya pada pasal memercikkan sedikit air liur pada akhir bab sebelum bab ini. Nah, bahwasanya Aisyah yang melakukan itu. Sebelum Nabi sakit, Nabi lakukan sendiri untuk dirinya. Dan begitu Nabi sakit, maka Aisyah yang melakukan hal itu untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi tidak mengingkari perbuatan Aisyah, sehingga An-Nawawi rahimahullah mengambil argumentasi bahwa ini dalil bahwa di antara hal yang dianjurkan bacakan 3 surat terakhir sebanyak 3 kali, dan dipercikkan sedikit air liur, diusapkan ke badannya. Jangan lupa. Wa an Talhah bin Musarrif qala kana yuqal, dahulu dikatakan, innal maridha idza quri'a 'indahu al-Qur'an wajada dzalika hifah, bahwasanya orang sakit apabila dibacakan di sisinya Al-Qur'an, dia akan mendapatkan keringanan, yaitu beban penyakitnya semakin ringan. Fadakhaltu ala Khaisamah wa huwa marid, aku pun masuk menjumpai Khaisamah dan dia sementara sakit. Faqultu inni araka al-yawm dhahikan, aku pun berkata, hari ini saya melihat engkau senyum. Sebelumnya dia sakit, dia masuk berikutnya dia senyum-senyum. Faqala inni quri'a 'indil Qur'an, sesungguhnya dibacakan di sisiku Al-Qur'an. Wa rawa al-Khatib Abu Bakar al-Baghdadi rahimahullah bi isnadihi. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya, anna Ar-Ramadi radhiyallahu anhu kana idza syaka syai'an, bahwasanya Ar-Ramadi apabila dia mengeluhkan suatu penyakit, qala hatu ashabul hadis, dia akan mengatakan, datangkan kepadaku ashabul hadis, ahli hadis. Fa idza hadaru qala iqra'u alayya al-hadis, apabila mereka telah datang, dia akan berkata, bacakanlah hadis kepadaku. Fa hadza fil hadis fal Qur'anu aula, ini berkaitan dengan hadis, dan tentu Al-Quran lebih pantas. Faslun ma fi ma yuqra'u 'inda al-mayyit. Fasal, apakah yang dibaca di sisi orang yang sudah mati? Qala al-ulama min ashabina wa ghairihim. Berkata para ulama dari ashabina, yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan selain mereka. Perhatikan apa yang akan disebutkan oleh penulis. Yustahabbu an yuqra 'indahu Yasin. Dianjurkan bacakan Yasin kalau ada orang mati.
Di hadits Ma'qil bin Yasar, berdasarkan hadisnya Ma'qil bin Yasar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan Yasin ala mautakum, atas orang mati kalian. Apa kedudukan hadis? Dhaif. Kita telah lewatkan dalam Sunan Abi Dawud. Satu, yang kedua, ala mautakum, yaitu orang yang dekat mati, bukan orang yang sudah mati. Seperti lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang mati kalian la ilaha illallah. Apakah nanti mati baru talqin? Sebelum mati. Sehingga makna mautakum ay man qaruba mautuhu. Orang yang dekat matinya. Sebelum mati talqin dia la ilaha illallah. Sehingga anggaplah hadis ini sahih, maka maksudnya sebelum mati bacakan Yasin. Bukan setelah mati. Namun hadisnya dhaif. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i fi amal al-yawm wal laylah. Wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Beliau katakan dengan sanad yang dhaif. Lalu untuk apa kita anjurkan? Namun barakallahu fikum, An-Nawawi rahimahullah di antara para ulama yang mengatakan bolehnya melaksanakan keutamaan amalan, fadilatul amal. Boleh melaksanakan fadilatul amal sekalipun dari berdasarkan hadis yang dhaif. Dan ini yang dipegang jamaah tabligh. Sahih. Namun barakallahu fikum, bolehnya mengamalkan keutamaan suatu amalan dari hadis-hadis yang dhaif An-Nawawi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, barakallahu fikum, diamalkannya hadis yang lemah dalam fadilatul amal dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, alla yashtaddu dha'fu, tidak boleh terlalu lemah. Lemah yang mungkin bisa terangkat jadi hasan. Syarat yang kedua, mundarijun tahtal asl. Hadis tersebut atau amalan tersebut ada asal muasalnya dalam syariat. Seperti pelaksanaan salat sunnah, pada asalnya salat sunnah kapan saja boleh dilakukan. Nah, maka amalan-amalan salat sunnah tertentu ada hadisnya dhaif, boleh diamalkan di situ. Yang ketiga, dan ini yang tidak terpenuhi, alla yushhar, tidak boleh diviralkan. Tidak boleh diviralkan. Kenyataannya sekarang apa? Yang dhaif lebih viral daripada yang sahih. Amalan bid'ah barakallahu fikum lebih tenar dan lebih banyak diamalkan daripada yang jelas dasarnya dan landasannya. Sehingga barakallahu fikum, boleh melaksanakan amalan atau boleh melaksanakan suatu amalan berdasarkan hadis dhaif selama terpenuhi 3 syaratnya dan tidak terpenuhi syarat pada yang dilakukan oleh jamaah tabligh dan yang lainnya. Allahu musta'an. Warawa Mujalid an-Sya'bi, Mujalid dhaif. Qala kanatil ansar idza hadaru qara'u 'inda al-mayyit surat al-Baqarah. Dahulu orang-orang Ansar apabila datang, yaitu mendatangi pelayatan mayat, mereka membaca di sisi orang yang mati surat Al-Baqarah. Wa Mujalid dhaif. Mujalid kata beliau dhaif. Sehingga alangkah bagusnya kalau tidak disebutkan pasal ini. Karena tidak ada hadis yang sahih untuk dibacakan orang mati. Kemudian barakallahu fikum, lebih parah apa yang disebutkan dari sini, menghatamkan Al-Quran untuk orang mati. Dan ini menjadi tradisi di Indonesia. Makanya banyak pesantren senang kalau ada orang mati. Bahkan barakallahu fikum, salah satu yang pernah pesantren cerita ke saya, ikut pesantren yang biasa dipanggil pada orang mati. Katanya kalau uang sakunya sudah kurang, harap ada orang mati. Kalau uang sakunya, uang jajannya sudah kurang, harap-harap ada yang mati supaya dapat amplop lagi. La ilaha illallah. Dan ini orang yang pernah pesantren di arah selatan sana. Dan orang yang antum kenal insyaallah kalau saya sebut namanya.